Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Pelayanan Kontrasepsi. Untuk topik yang akan didiskusikan hari ini adalah praktikum. Kita akan belajar melalui daring dengan topik pemasangan dan pelepasan IUD. Oke. Saya izin untuk share screen materi hari ini. Kita bahas dulu sebelum nanti menyimak bersama video. Kita belajar dulu SOP-nya. Ya. Oke, baik ini barangkali untuk ibu-ibu yang mbak-mbak yang ada di pelayanan nanti akan menemui satu dua langkah step atau barangkali alat yang akan ada perbedaan ya dengan apa yang mungkin dijumpai di lapangan yang tapi pada secara garis besarnya tidak akan jauh berbeda ya. Oke, baik. Untuk pemasangan IUD, di sini definisinya merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Terdiri dari bahan plastik, ada lilitan tembaga dan juga ada yang tidak memakai lilitan tembaga. Tujuannya adalah untuk mencegah fertilisasi. Tembaga pada AKDR akan menyebabkan reaksi inflamasi steril, toksik, sehingga sperma tidak mampu untuk terjadi fertilisasi. Terkait dengan pemasangan IUD, persiapannya tentu IUD setnya, kemudian spekulum, bak instrumen, duk steril, kom kecil untuk tempat larutan antiseptik, tenakulum, sonde, tampon tang, gunting benang, kasa steril, larutan antiseptik, sarung tangan steril, lampu sorot, dan larutan iodion atau betadine. Langkah awalnya, nanti kita akan melakukan palpasi dulu di kelenjar skin dan Bartolini untuk mengamati adanya nyeri atau discharge pada vagina. Kemudian dilanjutkan dengan inspekulo, memeriksa adanya lesi dan keputihan, mengamati serviks ya untuk melihat apakah ada tanda kehamilan yang disebut dengan tanda Chadwick. Jadi kalau hamil, serviksnya biasanya akan berwarna biru keunguan. Kalau nanti inspeksinya serviksnya warnanya pink, berarti tidak sedang dalam kehamilan. Karena langkah ini selain untuk screening adanya IMS, juga adalah untuk screening memastikan pasien datang tidak sedang dalam kondisi hamil. Kalau misalnya lebih amannya, memang pasien akan disarankan datang pada saat kondisi sedang haid. Namun jika memang pasiennya datang tidak dalam kondisi haid, kita harus tetap melakukan berbagai pemeriksaan untuk memastikan bahwa pasien dipasang IUD tidak dalam kondisi hamil. Karena kalau sudah terjadi kehamilan, langkah pemasangan IUD ini bisa mengakibatkan abortus spontan ya. Nah, itu nanti akan menimbulkan malah jadi malpraktek. Baik, setelah itu dilakukan pemeriksaan bimanual untuk memastikan gerakan serviksnya bebas, kemudian menentukan besar dan posisi uterus, memastikan tidak ada kehamilan, dan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Nah, ini sebagai tambahannya, biasanya nanti pada saat kita memasukkan spekulum, kita biasanya akan sekaligus dengan mengukur kedalaman dari uterus ya, untuk memastikan bahwa pasien bisa dipasang IUD karena persyaratannya harus lebih dari 5 cm kedalamannya. Nah, ini juga tambahan ketika melakukan inspekulum, sehingga nanti kalau sudah tahu kedalamannya, pada saat kita menyiapkan alat, nanti akan sekaligus dengan mengukur berapa posisi lengan biru harus diposisikan sesuai dengan kedalaman dari uterus. Oke, baik. Kalau sudah tadi alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan awal dilakukan dekontaminasi. Kemudian kita akan melakukan tindakan prapemasangan, ya, dengan cara menyiapkan dulu alatnya, dibuka kemasan AKDR-nya dengan posisi seperti membuka kulit pisang. Kemudian pastikan kita melakukan di tempat yang datar untuk
memasukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR, pasang kedua ujung lengannya, dan dorong pendorong tabung inserter sampai pangkal lengan akan melipat. Setelah lengannya melipat dan menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Oke. Kemudian untuk prosedur pemasangan, kita pasang spekulum, lakukan antiseptik ya 2-3 kali, jepit serviks dengan tenakulum. Nah, ini ada juga yang melakukan pengukuran dari kedalamannya di langkah prosedur pemasangan. Hanya kekurangannya kalau misalnya dilakukan di sini, berarti kemudian kita harus balik lagi ke langkah dari tadi ya, menyiapkan alatnya ini. Tapi kemudian memang kekurangannya kalau misal dilakukan di awal, kita akan melakukan penjepitan tenakulumnya 2 kali. Kalau kemudian memasukkan sonda uterusnya di langkah pemasangan, di langkah yang ini kita akan menjepit dengan tenakulumnya 1 kali. Nah, ini biasanya memang akan ada 2 perbedaan langkah yang dilakukan di pelayanan. Nanti kalau pada saat ujian sebenarnya boleh saja dua-dua langkah yang mau dikerjakan, tidak masalah karena sebenarnya ini tidak termasuk dalam critical point. Critical point-nya adalah nanti pada saat melakukan pemasangan dengan teknik withdrawal-nya. Gitu. Baik, memasukkan sonde dengan teknik no touch, kemudian hati-hati memasukkan sonde ke dalam kavum uterus dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina maupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman kavum uterus dan mengeluarkan sonde. Ukur kedalaman kavum uterus pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian kita bisa membuka seluruh kemasan plastik, angkat tabung dari kemasan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya menjadi terdorong ya, karena tadi sudah diukur berapa kedalamannya. Kalau pendorongnya terdorong nanti akan berubah ukurannya. Pegang tabung AKDR dengan leher biru masuk dalam posisi horizontal sejajar dengan lengan AKDR. Kemudian melakukan tarikan hati-hati perlahan pada tenakulum, memasukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan. Ini masuk ke langkah withdrawalnya ya. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan 1 tangan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Nah, ini langkah withdrawal ini tujuannya adalah untuk mencegah adanya perforasi ya. Jadi memang kedalaman uterus itu sudah diukur di awal sebelum AKDR itu dimasukkan. Sehingga pada saat AKDR itu dimasukkan ke dalam uterus, tujuannya hanya meletakkan saja. Tidak ada gerakan yang sifatnya mendorong. Ya, yang ada kan menarik malahan ya. Menarik tabungnya supaya lengannya menjadi terbuka dan membentuk huruf T. Tidak ada gerakan mendorong karena jika ada gerakan mendorong, ini bisa mengakibatkan perforasi. Karena kan kita tidak pernah bisa melihat ya ruangan di dalam di atas dari mulut serviks itu kan tidak kelihatan. Kalau di pantum masih bisa dilihat, di pantum masih bisa dibuka karena itu sifatnya adalah simulasi sehingga kita bisa menentukan ujung fundus itu ada di mana. Nah, tapi kalau pada pasien sesungguhnya puncak dari fundusnya kan tidak bisa terlihat sehingga kita harus bisa memperkirakan bagaimana supaya T-nya ini tidak menyebabkan perforasi, tidak menusuk dari otot dinding uterus. Nah, caranya berarti harus tahu kedalamannya, mengukur dengan sonde tadi, kemudian menyesuaikan panjang dari AKDR-nya,
Kemudian pada saat memasukkan, tekniknya bukan mendorong, tapi justru kita itu hanya meletakkan IUD-nya dan kemudian melepaskan lengannya dengan cara menarik tabung inserternya agar lengannya terbuka dan membentuk huruf T. Nah, jadi kita tidak akan ada resiko terjadi perforasi dengan menggunakan teknik withdrawal ini. Namun tetap diperhatikan, harus hati-hati. Perforasinya justru berarti bisa terjadi pada saat mengukur kedalaman uterus pada saat sondenya masuk. Sehingga kenapa sonde masuk itu harus secara perlahan-lahan, yang pertama ya. Kemudian nanti di video kita akan diskusikan bersama cara memegang sondenya. Pada pasien yang memiliki bentuk uterus antofleksi, tentu nanti akan berbeda dengan pasien yang memiliki bentuk posisi uterusnya adalah retrofleksi. Perbedaan cara memegang sondenya ini nanti akan ada bedanya dengan tujuan supaya tidak terjadi perforasi. Begitu kira-kira. Baik, kalau sudah terpasang IUD-nya, kita bisa melepaskan tenakulumnya, periksa serviks kalau ada perdarahan, kita bisa dep dengan kasa 30-60 detik, baru kemudian spekulumnya juga dikeluarkan, lalu lakukan dekontaminasi pada alat. Untuk pasiennya bisa diberikan waktu 10-15 menit untuk berbaring terlebih dahulu karena biasanya akan ada reaksi kram supaya pasiennya tidak pusing, tidak terlalu kesakitan ya, sebelum kemudian pasien nanti diizinkan untuk pulang. Begitu. Lalu tentu saja kita melakukan konseling pasca pemasangan. Isi konselingnya biasanya adalah terkait dengan efek setelah pemasangan ya. Setelah pemasangan wajar kalau kemudian timbul kram ringan sampai dengan sedang. Kalau pasiennya masih bisa mentolerir, berarti hanya dengan istirahat saja. Kalau memang nyerinya dirasa sedang sampai dengan hebat, bisa juga dibantu dengan menggunakan analgesik ya, diberikan paracetamol. Kemudian juga biasanya akan muncul flek 2, 3, 4 hari begitu akibat dari tenakulum yang dijepit tadi. Biasanya akan muncul sedikit perdarahan, sesuatu yang normal, dibiarkan saja nanti akan berhenti dengan sendirinya. Jadi itu bukan merupakan tanda bahaya. Kemudian biasanya di bulan-bulan pertama juga masih normal kalau kemudian muncul reaksi keputihan yang sedikit ya, yang tidak sampai menimbulkan gatal, tidak sampai menimbulkan nyeri pada pasiennya. Itu juga masih reaksi-reaksi normal yang bisa terjadi pasca dari pemasangan IUD. Kemudian tentu dikonselingkan juga bagaimana cara untuk ngecek benang IUD-nya sendiri. Benang IUD itu ngeceknya bisa datang ke vaskes, bisa pasiennya melakukan sendiri. Kalau pasiennya melakukan sendiri, bisa dengan cara berjongkok atau mengangkat satu kakinya. Kemudian pastikan jari tengah ya, jari yang paling panjang bersih, baru kemudian dimasukkan untuk mengecek keberadaan dari benang IUD. Pastikan benang IUD-nya bisa terasa. Kalau misal benang IUD-nya tidak bisa teraba atau barangkali yang teraba bukan benang, tetapi seperti mata pena, ujung mata pena keras, barangkali itu adalah tubuh dari IUD yang sebenarnya nggak boleh ya tubuh dari IUD-nya sampai terasa, berarti ada perubahan posisi, maka itu mengindikasikan pasiennya harus segera kontrol kembali. Kemudian kalau jadwal kontrolnya karena ini pemasangan pertama adalah 1 minggu setelah dari pemasangan. Kontrol kedua adalah 3 bulan pasca pemasangan. Kontrol berikutnya 6 bulan pasca pemasangan dan selanjutnya adalah rutin setiap 1 tahun sekali. Jangan lupa pasiennya juga sekalian disarankan untuk pap smear ya di 1 tahun sekali tadi, sekalian dengan kontrol IUD. Sekalian pasiennya bisa disarankan untuk pap smear. Jadi bukan berarti IUD itu bisa menginisiasi terjadinya keganasan atau kelainan ya, tetapi memang setiap wanita usia subur kan memang disarankan untuk rutin bisa melakukan pap smear untuk bisa ada berbagai screening terkait keganasan, walaupun tidak berkaitan langsung dengan IUD-nya, tapi setiap wanita usia subur memang sarannya adalah melakukan pap smear rutin di 1 tahun sekali. Ini sekalian mumpung ada spekulum masuk, jadi pasiennya tidak perlu melakukan tindakan di waktu yang berbeda.
Nah, sehingga itu memang disarankan ketika memang kita sekalian punya akseptor IUD ini. Oke, berikutnya adalah terkait pencabutan ya. Pencabutan relatif lebih mudah, langkah-langkahnya sama, hanya perbedaannya setelah masang spekulum, IUD-nya nanti bisa langsung dicabut ya. Persiapan alatnya lebih simpel, ada spekulum, tampon tang, kasa steril, larutan antiseptik, lampu sorot, tempat sampah medis dan non medis, dan juga larutan untuk dekontaminasi. Langkah pencabutannya, kita tetap melakukan pemeriksaan bimanual, memastikan uterus bergerak bebas, dasar dan posisi, pastikan tidak ada infeksi tumor maupun adneksa. Jadi, pemeriksaan pada pencabutan IUD ini tujuannya adalah untuk memastikan kalau nanti pasiennya memang mau lepas pasang, ini dipastikan pasiennya itu layak untuk dipasang kembali. Jadi pemeriksaan bimanualnya dilakukannya di awal. Kalau memang ada indikasi pasiennya mengalami infeksi IMS gitu, maka ini pada saat pelepasan IUD pasiennya tidak boleh dilakukan pemasangan kembali karena tidak memenuhi syarat untuk pemasangan IUD, sehingga langkah pemeriksaan di awal ini tujuannya berbeda dengan pemasangan ya. Kalau pemasangan adalah screening untuk memastikan dia layak, tidak ada IMS, tidak ada kehamilan. Namun kalau untuk pencabutan ini tujuannya nanti pada saat sudah dilepas, kemudian apakah layak untuk dipasang kembali. Dan tentu tetap screening kehamilan ya, memastikan pasiennya tidak sedang ada kehamilan, karena semua jenis KB tetap memiliki peluang ada kegagalan, tetap memungkinkan untuk terjadi kehamilan. Jika terjadi kehamilan, maka untuk IUD ini dibiarkan seleksi alam. Kita tidak boleh melakukan pelepasan karena dengan melakukan pelepasan IUD bisa menginisiasi terjadinya abortus spontan. IUD-nya tetap dibiarkan saja, nanti seleksi alam. Janin itu masih terlindung dengan selaput amnion, sehingga dengan adanya IUD tidak akan menyebabkan kecacatan kongenital pada janinnya, karena kecacatan kongenital misalnya labiopalatoskisis itu terjadinya adalah di tingkat kromosom dan DNA, tidak berkaitan dengan adanya IUD di dalam kavum uterus. Sehingga kalau ada mitos yang seperti itu perlu diluruskan ya. Tidak ada ceritanya IUD itu nanti menyebabkan kelainan kongenital. Seandainya pasiennya ternyata kebobolan terjadi kehamilan, kehamilan ya akan berlangsung seperti biasanya. Masih ada perlindungan dari selaput amnion untuk menjaga si bayi akan tetap steril, akan tetap pada lingkungan yang sesuai sampai dengan aterm nanti. Nah, seleksi alamnya ya kalau memang IUD ini ternyata menimbulkan reaksi peradangan atau menimbulkan kontraksi, kemudian terjadi abortus, maka abortusnya biarkan itu menjadi abortus yang spontan. Jangan sampai abortusnya adalah abortus akibat bidan melakukan FIUD, itu yang tidak boleh, gitu ya. Jadi kalau memang kehamilan yang cukup baik, yang sehat, insya Allah dia akan dengan sendirinya mampu hidup bersama-sama dengan IUD sampai nanti terjadi partes. Jadi IUD-nya akan keluar bersama-sama pada saat partes. Ini enggak masalah, tidak akan memicu terjadinya kelainan kongenital pada bayi, begitu. Oke. Langkahnya, pasang spekulum, melihat serviks dan benang IUD, mengusap vagina, menjepit benang ya. Biasanya kalau pemasangan di bidan ada 1-2 cm, kelihatan benangnya langsung bisa ditarik ya, hati-hati, dan kemudian menunjukkan pada ibu bahwa memang IUD-nya sudah berhasil dilepaskan. Nah, ini kalau misalnya benangnya sulit untuk ditemukan, kita akan bisa menggunakan bantuan dari klem aligator. Klem aligator ada sedikit bagian dari klem yang bisa masuk ke dalam serviks untuk mencari tubuh dari IUD-nya. Tapi kalau benang IUD-nya 1-2 cm di depan serviks bisa dilihat dengan jelas, maka tidak perlu menggunakan klem aligator, bisa langsung menggunakan tampon tangnya untuk menjepit benang dan menarik IUD-nya secara perlahan-lahan. Oke, tindakan pasca pencabutan, merendam semua alat, kemudian mencuci tangan, dan tentu sama ya, pada saat pasca pelepasan, kalau pasiennya ada reaksi kram, dibiarkan 10-15 menit untuk beristirahat terlebih dahulu. Kalau nyerinya masih menetap, boleh ditambahkan dengan analgesik ya, paracetamol.
Kemudian masih dimungkinkan juga ada perdarahan bercak pasca pelepasan merupakan hal yang normal, begitu. Kemudian sesuai dengan tujuan ya, kalau memang pasiennya menginginkan adanya kehamilan, berarti ya setelah pemasangan tidak perlu ada penggunaan kontrasepsi lagi. Tapi kalau pasiennya ingin berganti metode, silakan dilanjutkan dengan konseling penggunaan metode kontrasepsi yang lainnya. Kalau pasiennya ingin pasang IUD, ya berarti setelah pelepasan dilanjutkan dengan prosedur pemasangan IUD seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Begitu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk melihat sedikit cuplikan video pemasangan, contoh pemasangan IUD ya. Ini sifatnya tidak mutlak seperti yang ada di video. Saya yakin pada saat di pelayanan, oh sebentar, pada saat di pelayanan akan ada 1-2 step yang berbeda, tidak menjadi masalah ya. Oke, pemasangan IUD. Awali dengan langkah mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, kemudian IUD jenis ini Koperti persiapan alatnya, 380A, IUD-nya, spekulum, sudah spekulum, tenakulum, ini bebas sonde, ya. Kita bisa men-setting Fenster, gunting alat benang, di atas duk steril seperti ini atau bengkok, dengan setting di dalam bak instrumen. betadin, Mulai pada intinya ini wadah upaya betadin, untuk menjaga alatnya tetap kondisinya dan kapas seperti itu. cebok. Setelah pasien dalam posisi litotomi dan dipasang duk steril, dilanjutkan vulva dan vagina dibersihkan dengan kapas cebok. Ya, jadi ini kita melakukan tindakan pemasangan untuk melakukan Pertama, bersihkan dulu vulva sebelah kanan, IMS maupun diusapkan dari atas ke bawah, pastikan pasiennya tidak ada. lalu buang. Kemudian sebelah kiri, dari atas ke bawah juga, Oke, ini vulva hygiene ya. buang. Yang mungkin perlu ditambahkan tangan kiri Di tengah, dari bidan bisa untuk dari atas ke bawah. labia, ya, membuka labia, Lalu tangan buang. kanannya melakukan vulva hygiene. Lalu dilakukan tindakan VT bimanual untuk menilai posisi uterus. Ya, silahkan ini yang Dari pemeriksaan didapatkan CT-nya uterus ya. dalam posisi antefleksi. Jadi memang posisi Setelah selesai, dalam kondisi dilakukan steril, pemasangan spekulum. Oke, sudah VT tadi menentukan posisi, tidak ada nyeri goyang porsio, baru kemudian Setelah porsio dapat, pakai spekulum untuk bisa melihat porsio. kita lakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Oke, ini menggunakan lampu sorot ya. Penjepitan supaya dilakukan bisa pada terlihat pukul jelas. 11 atau pukul 1. Ya, penjepitan di pukul 11 atau di jam 1 untuk meminimalkan Masukkan sonde untuk menentukan ukuran dan posisi uterus. Ya. Nah, sebelum tadi memasang tenakulum, jangan lupa dicek tanda Chadwick. Didapatkan uterus Cek. posisi antefleksi. Ya, untuk cek tanda kehamilan dengan tanda Chadwick. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi bahwa untuk memasukkan sonde uterus, kalau posisi pasiennya ini adalah antefleksi ya ini pasiennya, maka kita bisa lihat sonde uterusnya ini ujungnya menghadapnya adalah ke atas dan kita nanti memegangnya adalah jempolnya di atas, ujungnya menghadap ke atas, jempolnya di atas. Nah, kalau pasiennya retrofleksi, ini nanti sebaliknya, ujungnya bukan menghadap ke atas seperti ini, tapi ujungnya harus menghadap ke bawah. Jempolnya nanti juga ada di bawah. Itu adalah perbedaan memasukkan sonde kalau uterusnya antefleksi atau retrofleksi. Kenapa harus berbeda? Sekali lagi adalah untuk meminimalkan risiko terjadinya perforasi. Kalau misalnya posisinya retrofleksi, tapi kita memasukkannya posisi sondenya tetap ke atas seperti ini, nah itu nanti tidak akan bisa mengikuti anatomi dari uterusnya ya. Kalau dipaksakan, itu yang bisa mengakibatkan perforasi. Kalau kita melakukannya secara perlahan-lahan sih, biasanya sonde itu akan tertahan dan nggak bisa masuk.
Kalau seperti itu biasanya nanti di dalam kita akan otomatis memutar dari sonde itu. Nah, tapi itu adalah prinsip yang secara teori sebenarnya juga bisa menimbulkan nyeri ya kepada pasiennya. Sehingga sebenarnya akan lebih bagus kalau kita bisa menentukan antefleksi atau retrofleksinya itu sejak awal, sehingga kita bisa men-setting posisi sondenya mau hadap atas atau hadap bawah itu adalah sejak sebelum pemasangan. Sonde untuk Nah, menentukan oke, sebentar, kelewatan sedikit. masukkan sonde untuk Nah, ini posisi ini jempolnya ada di atas. Jadi ini posisi yang benar. menentukan ukuran dan posisi uterus. Oke. Masukkan, tadi ada bunyi ping gitu ya. Itu yang sebenarnya nggak boleh. Didapatkan uterus Sondenya harus posisi antefleksi pouch sampai dengan dengan masuk ukuran 7 cm. ke dalam serviks. Oke, karena sudah tahu Inserter yang kedalamannya. sudah berisi Sekarang kita pindah ya, karena nanti di video yang ini tidak kelihatan withdrawal-nya. Oke. Cincin biru pada AKDR. Ini kita pada langkah, kalau di video ini, Kita akan menyesuaikan kalau di video ini, pemasangan dari lengan IUD-nya dilakukan pada saat persiapan alat. Jadi pada saat tadi kita habis memasukkan sonda uterus dan mengetahui berapa kedalamannya, pada langkah ini kita tinggal menyesuaikan lengan birunya sesuai dengan berapa kedalaman yang terukur dengan sonda. kedalaman uterus yang kita peroleh dari pengukuran sonde tadi dengan posisi cincin biru pada AKDR. Dari sini kita mendapatkan 7 cm, maka cincin birunya akan kita geser ke posisi 7 cm. Jadi, yang kita tekan adalah cincin biru dan yang kita gerakkan adalah tabung inserternya. Oke, yang digerakkan tabung Sekarang inserternya posisi ya, cincin jangan biru sampai sudah berada pendorongnya, pada nanti 7 lengannya cm. jadi berbuka. Harus diperhatikan posisi. Dan alhamdulillah selama 30 hari aku Sorry mengikuti ya, challenge ada ini, sponsor. aku berhasil turun 10 kg. Jadi aku turun hampir 8,5 kilogram. Jadi aku turun sebanyak 10,3 kilo. Di mana hari pertama kelihatan banget bahwa perut aku tuh bloated banget. Oke, kita lanjut. Posisi cincin biru sejajar dengan lengan AKDR. Buka seluruh plastik kemasan. Lalu angkat AKDR dengan hati-hati. Jangan sampai pendorongnya terdorong. Lalu perhatikan arah lengan AKDR dan cincin biru harus horizon. Kemudian kita Kalau pakai pantum ini nggak kelihatan ada spekulum ya. Harusnya kan ini memang ada spekulum, tapi maksudnya adalah supaya nanti betul-betul bisa kelihatan gerakan withdrawal-nya dan bagaimana posisi vein-nya di dalam sini. Tapi sebenarnya ini masih ada spekulum ya, harusnya di sini. Ini di skip, spekulumnya nggak kelihatan, yang kelihatan nanti cara pegang dari tenakulum dan IUD-nya pada saat kita withdrawal. masukkan AKDR ini ke dalam rahim Oke, ini yang dipegang sehingga adalah cincin biru tabungnya, jangan menyentuh sampai pendorongnya porsio. supaya lengannya tidak terbuka. Kemudian pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Ya, ini withdrawal ya Lepaskan sekarang. dengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu Ditarik menarik keluar tabung inserter sampai tabung pangkal pendorong. inserternya sampai pangkal pendorong. Keluarkan pendorong, Pendorongnya dikeluarkan. kemudian tabung inserter didorong kembali reposisi hingga kembali. cincin biru menyentuh serviks. Oke. Atau jika sudah terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting Ya. AKDR kurang lebih 3-4 cm di depan porsio. Oke, gerakan withdrawal tadi Gunting adalah benang AKDR supaya tidak 3-4 terjadi cm perforasi ya. di depan Tidak ada gerakan serviks. mendorong, adanya adalah gerakan menarik. Adapun gerakan mendorong hanya satu kali. Keluarkan seluruh sifatnya tabung adalah inserter reposisi. dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Oke, sampai sini ya pemasangan ini sudah selesai. Tinggal nanti di dep
baru spekulumnya dilepas dan dilakukan dekontaminasi. Kalau untuk pelepasan jauh lebih simpel. Pada langkah ini ya dengan tanpa menggunakan tenakulum, hanya dengan menggunakan spekulum saja, benangnya kelihatan, dijepit, sudah langsung ditarik saja benangnya secara hati-hati sampai semua badan dari IUD-nya keluar. Kalau benangnya tidak bisa ditemukan, ganti bukan pakai tampon tang, tapi pakai klem aligator untuk bisa mencapai tubuh dari IUD-nya. Jauh lebih simpel, saya yakin tidak kesulitan untuk pelepasan. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, periksa serviks dan jika ada perdarahan, tekan dengan menggunakan kasa selama kurang lebih 30 detik. Jika tidak ada, keluarkan spekulum dengan hati-hati, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%. Rendam semua alat yang sudah digunakan ke dalam larutan klorin 0,5%. Ya, dekontaminasi, kemudian konseling pada pasiennya, lalu dokumentasi. Itu. Oke, baik untuk pemasangan dan pelepasan IUD kira-kira ini bahan diskusi kita hari ini. Saya persilahkan barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi, silahkan. Mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf ya Ibu-Ibu, barangkali Mohon izin jamnya pagi sambil bertanya. pelayanan ya. Oke, monggo silakan. Ibu, ini kan saya menemukan pasien ya Bu ya di puskesmas waktu itu untuk pemasangan IUD. Ya, Saat pengukuran itu di sonde ukurannya 7 ya, dengan posisi uterusnya itu antefleksi. ya. Tapi ketika saat pemasangan IUD-nya itu tidak bisa masuk Ibu, hanya berhenti atau tersendat di ukuran 4. Mm-mm. Ya, Mungkin Ibu bisa memberikan ya. atau penjelasannya. Oke, makasih Ibu. Ya. Tapi betul dipastikan antefleksi ya, atau jangan-jangan dia retrofleksi. Tapi kalau pemasangan IUD-nya sih mau dia antem, mau dia retro, itu sebenarnya tidak ada perbedaan untuk di withdrawal-nya. Hanya pada saat pengukuran sondenya tadi supaya nggak terjadi perforasi, perbedaan di posisi sondenya. Kalau misalnya pemasangan IUD-nya berhenti di posisi 4 cm, akhirnya bisa masuk apa tidak, Bu, waktu itu IUD-nya? Akhirnya terpasang atau tidak IUD-nya? Ya, akhirnya tidak jadi dipasang Ibu. Itu eh, pelepasan sekaligus mau pemasangan kan Bu. Tapi karena terhambat di ukuran yang 4 itu, jadi tidak dipasang. Oke. Menunggu bulan berikutnya setelah menstruasi. Oke. Ketika datang kembali, ternyata dengan kasus yang sama, akhirnya tidak dilakukan pemasangan. Iya. Oke. Mungkin saya pernah menjumpai kasus yang demikian itu, kita harus sambil ini nggak sih, Bu, sambil fundusnya agak dipegangi, begitu agak digeser ke bawah sehingga serviknya itu mulutnya agak berubah posisinya. Kadang ada yang seperti itu. Ini biasanya efek dari sudah G berapa? G berapa? P berapa pasiennya Ibu? Apakah sudah lebih dari 2 kali melahirkan per vaginam begitu? P2 Ibu. P2, ya biasanya riwayat melahirkannya lebih dari 2 kali atau di 2 kali. Ini juga mungkin dulu kehamilannya bayinya juga bayi besar, ini berpengaruh, bisa mempengaruhi dari posisi uterusnya sehingga yang tidak pernah dijelaskan di teori ya, ini sesuatu yang memang ada di lapangan. Pernah seperti itu tuh dibantu ada temen yang mencoba mereposisi fundusnya. Jadi fundusnya itu agak dipegangi terus dimajukan sedikit ke arah suprasimfisis begitu Bu. Nah, itu bisa membantu posisinya itu jadi bisa masuk. Pernah saya menjumpai yang seperti itu waktu itu, bahkan akhirnya pindah sopir. Jadi yang withdrawal itu dengan kebetulan ada dokter objin, kami yang bidan itu membantu mereposisi dari fundusnya. Nah, tapi kalau nggak berani ya memang
langkah yang tadi disampaikan itu tidak masalah sih Bu, karena memang kalau dipaksakan takutnya malah terjadi perforasi. Begitu ada tahanan, itu berarti kita kan ketemu sama ototnya dinding uterus ya, yang kalau dipaksa malah bisa terjadi perforasi. Salah satu tekniknya kita bisa mereposisi dengan fundusnya diposisikan agak didorong ke arah suprasimfisis. Pernah menjumpai yang seperti itu. Tapi saya rasa kalau kita sebagai bidan, langkahnya tadi sudah betul. Memang itu ada kemungkinan berbagai macam bentuk dari uterus ya. Kalau di teori kita cuma punya ante sama retro. Kadang ante sama retronya juga tidak sempurna ante sama retro. Kadang dengan adanya riwayat persalinan pervaginam, tadi ya setengah ante, setengah retro, sehingga ketika dimasukkan IUD-nya, kemudian tertahan di 4 cm, tidak bisa masuk dengan sempurna. Itu butuh sedikit di reposisi fundusnya, Bu. Biasanya seperti itu, tapi nggak ada di teori itu memang. Di pelatihan CTU pun nggak diajari yang kayak gitu. Iya Ibu, makanya waktu pas di lapangan kok baru nemu kasus seperti ini gitu. Iya, biasanya begitu, bantu direposisi. Tapi kalau berani, tapi kalau daripada nanti terjadi perforasi, ya udah kayaknya nggak memungkinkan lagi untuk pasang IUD. Saya rasa itu sudah langkah yang benar, yang aman gitu. Gitu ya, Makasih kira-kira. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih sharingnya. Ada lagi teman-teman yang lain barangkali? Tidak ada? Cukup? Tidak ada ya? Baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya untuk kesediaan joinnya pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali waktunya harus di jam pelayanan. Semoga sedikit yang kita diskusikan hari ini jadi yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Saya mohon maaf jika barangkali ada kekurangan dalam menyampaikan materi kuliah pada pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah implan materinya tapi dengan Bu Dinar ya minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. kasih, Terima Bu. kasih. Saya izin leave.